atau nantinya udah maksudnya jalan ikut tim fight. Oke, dan Brunonya. tadi gerak dari Pai-nya juga batasi juga ya, tapi ya Bruno Yap, satu selesai hero yang bisa secure point ini di band. Jadi abu-abu ini. Jadi abu-abu dah. Iya. Oke. Dan juga Onyx sekarang ya untuk first pick tadi mereka ada ban terhadap Vexana. Sekarang Vexana masih terlepas. Bisa di first pick loh nantinya. Oke, Bavaria. Novarianya juga udah di ban karena kalau misalkan memang dari Alter Ego gak nge-ban Vexana ini ada chance juga untuk di first pick sama Onyx. Tapi ternyata kita sudah melihat adanya yang hilang nih. Guinevere. Yap, Guinevere yang minggu pertama laris banget ya untuk di ban bersama dengan Matilda. Tapi sekarang Guinevere bahkan tidak disentuh sama sekali. Yep. Sementara itu untuk sekarang. Wow. Lala. Langsung. Tapi Vexana emang mahal sih ya, Vexana di ban terus dan kita lihat bagaimana performa Keyboy dengan Arlotnya. Dan terlepas juga memang dari performa Keyboy yang luar biasa dengan Arlot, ini juga kan meninggikan kembali flexibility dari Arlot tersebut. Ya, dan Matilda kemana? Karena Matilda bukan menjadi pilihan sekarang untuk diambil. Kalau memang mau diambil, Matildanya ya sekarang bisa jatuh ke tangan Alter Ego. Karena Arlot pun ini sementara waktu masih jatuh ke dalam Hero Flex. Oke. Tapi untuk Alter Ego ya, tadi sempat Prayo ke arah Matilda, Barat bagus Barat. Akhirnya ya. Dan mereka bersua juga. Iya. Dan Barat. akhirnya mereka bertemu. Ini lama banget udah nggak ngeliat dua ini. Di Iya. dalam satu tempat. Dino terbang. Iya. Flying Dino. Hihui. Kenapa ada hihuinya sih? Iya. Ini kalau dinosaurus yang terbang itu kalau nggak salah Velociraptor apa Betul, gitu namanya. Bener iya, ya? bener. Bener ya? Itu yang paruhnya itu wah, Panjang, betul. paru-paru. Pak gitu. gak dong. Beda ya? Tipis aja. Menyala bangku. Alah capek Paru dengarnya. baya gak sih? Capek. Udah. Tapi Kari, Oke. tidak ada Bruno, Kari pun muncul. Yap, dan Mau nggak mau itu kan yang bisa memberhentikan dengan sangat-sangat cepat Iya. juga. Bisa Betul. mendobrak juga kan untuk ke Barrage-nya. Cooldown yang cepat juga. Dan ya, kalau mau mengamankan Brody mungkin. Tapi ada komen dari Navari nih. Apa The itu? Mind Blow. Memang Secret nih. Memang Secret di Scream banyak main Xavier. Jadi Oke. memang hero power juga. Dari zaman dulu Xaviernya memang power. Paling harus banyak yang respect Ben sih. Hah? Oke. Oke. Boleh. Apalagi hero jalan kaki kalau memang banyak itu power banget buat Ya. dia. Yap. Oke, tapi untuk pick ketiga yang akan diamankan oleh Alter Ego, mereka membutuhkan satu sosok. Oke, ternyata Lilia yang langsung diambil setelah kita melihat mid laner ini di second phase ya. Gak gue trust isu jadinya. Ini Lilia bisa ke God. Ini mereka mau yang kayak tadi lagi gak sih ini format mainnya gitu loh. Atau Barat saya XP. Baratnya. Barat bagus. bagus. Trust isu kita langsung. Iya, tapi Valentina ditutup salah satu power pick juga untuk Suns. Yap, Valentina Faramis kah nanti? Mhm, Yang bakal dibayar oleh Alter Ego. Oke. Ini untuk ekspor. Tapi 3 kali ini harusnya Kairi pakai Fredrin ya. Yap. Iya. Yap. Besar kemungkinan lah. Aha. Tapi memang bisa di-flex ya sekali lagi. Kan pernah Betul. dibawakan sama Boots juga ya. Iya, tiba-tiba muncul Fanny gitu kan tiba-tiba. Masalahnya Fanny kan tadi sempat di-ban juga kan. Yap. Di game 1 dan game 2 bahkan. Yang nge-ban si Onyx iya, dan Onyx malah. Alter Ego juga di game Betul. kedua. Tapi ini bisa aja muncul fleksibilitas kayak gitu lagi kan. Kita udah sering nih terkena gocekan maut. Dari Gocek para... dulu ya. Dem. Iya. Ah, Oh, dia nggak mau nih. Baratnya nanti berubah. berubah jadi Molina ya. Molina. Jadi lucu. Makanya ini Karena, mungkin- karena kalau udah berubah jadi Molina jadinya mau nangis. Ya ilah Allah. Soalnya Iya. mau gimana? Surprise juga kan Betul. maksudnya. Sama nih gue juga mau buka gitu. Bentar Udah. lagi belum. Belum. Kalau host kita kan mau nikah. Waduh. Betul. Ya, udah. Udah apa ini Kalau maunya? kita sekarang Apa? mau nanti draftnya apa nih? Gitu. Oke, dan draftnya Fanny bener. Itu dia menanti draft. Dan Fanny di ban. Bener. Iya, ini seperti yang di band ya Mawa. Fanny. Fanny lagi, cukup Fanny. Ya. Oke. Nana di ban. Faramis masih ada. Paramis masih terbuka. Atau ya kalau misalkan ngeliat Baras dengan hero jalan kakinya, ini Gord juga bukan opsi yang buruk untuk Suns. Ada Matilda. Mati ada betul Bisa ya. terbang. Iya, Cukup betul. bahaya, cukup bahaya. Aha, karena gak ada escape lah ya. Iya, betul. Atau mau partial lagi. Marsha lagi. Ditabrak lagi.
Dan wow, ada yang keluar ternyata Yuzong, Yep. hero zoning. Oke. Kembali Nah lo keluar. support Tapi, system udah pada datang kan. Buset. wih. Ih ampun, dikedipin ih. Gimana Pak, dikedipin? Pulung sudah berkedip dari Oh, tadi. udah berkedip. Puasa. Oke. Suns akan menggunakan siapa sekarang? Udah lah gitu aja lah kita. Mhm. Yang ini kayak kalau Farsnya juga kalau dengan adanya Yuzong agak susah ya. Ya bisa di cancel langsung kan. Di cancel bisa ditabrak juga. Mhm. Yang punya escape lagi, Lilianya udah diambil. Mid lane. Seperti apa yang akan dikeluarkan? Faramis Purify ya. Bisa jadi opsi juga dan Pakito keluar. Berarti ini menandakan harusnya akan ada Arlot di Rom lagi di tangan Kiboy. Dan ya betul saja Faramis yang akan digunakan oleh Suns. Alright, dan itu dia untuk Onyx sendiri. Secara sustain team fight mereka punya split push, mereka sekarang punya Pakito. Dan juga dengan Pakito yang sudah di buff untuk damage dari jabnya. Membuat dia lebih sakit dan juga lebih cepat untuk melakukan clear lane. Yap, ini bisa ada Ixia atau Melissa nggak? Ya Melissa nggak sih ini? Karena ini minim juga yang bisa lompat ke belakang kecuali dari Pakito yang bisa backstep ya. Oke. Melissa ya. Atau ya dengan Brody. Brody. Oke. Ada self defense. Kalau Harriet juga masih jadi opsi atau Nathan juga bisa jadi pilihan ya. Nathan. Iya, tapi ya yang ternyata diamankan oleh ya ini dia Ixia, hero-hero yang memang bisa memberikan adanya area of effect. Ya, dan juga punya range jauh ya buat Ixia nanti dengan full barrage yang bakal dimainkan. Sehingga semua butuh cara nih untuk menggapai Ixia di belakang. Yes, kombinasi full barrage, X barrage. Dan juga Guiding Wind plus. Nah, itu bisa jadi. Yep. Ya, plus nanti kita lihat ya bagaimana momentumnya. Karena kalau kita berkaca dari Ixia sangat bergantung juga kan pada full barrage yang dia punya. Betul. Full barrage yang dia punya juga kalau sampai tidak efektif, aduh, escape ability sulit. Hanya lifestyle-nya yang bisa membantu dia untuk bisa selamat. Ya, tapi untuk di early game-nya Ixia ini bisa menang ya di atas Kari karena menang range jauh. Dan juga dia cukup sustain dengan adanya lifesteal yang bisa diperoleh. Oke. Dan dari line up-nya ini dua-duanya memang hampir sama. Yap. Dan tinggal tim coordination-nya nanti yang akan dimainkan. Komunikasi, chemistry. Tapi landingnya harusnya kuat sih Ixia. Ixia kuat banget buat main ini. Yap. Oke. Dan kita akan melihat di match point kali ini. Satu sama keadaan dari The Royal Rumble. Onyx versus Alter Ego. Oke, waktunya kita menuju ke game yang ketiga. Siap tidak siap, 2-1 akan menjadi milik dari Alter Ego ataupun dari Onyx. Itulah yang akan kita tunggu bersama-sama. Jadi untuk sekarang sekali lagi dari EPL Arena Badaso Bagaja. Semakin mendekati waktu buka semakin lemes ya kayaknya nih ya. Semakin lama ya. Sudah semakin terkuras mana mereka ya. Iya karena ini kan game yang cukup panjang kan. Late game juga dari tadi dengan adanya 3 game yang dilalui. Tapi ya sejauh ini kita akan melihat bagaimana Kiboy kembali dengan Arlotnya Om. Oke. Kiboy Arlot juga, jadi ini menandakan memang dari Onyx mereka bisa memberikan damage yang cukup besar nanti ketika ada setup untuk turtle yang pertama. Terutama dari kedua EXP lane yang bermain, ada Yuzong dan juga Pakito. Yang dimana kita tahu dua-duanya ini adalah tipikal fighter yang memang tidak terlalu tebal, tapi bisa memberikan damage yang cukup besar. Yep. Nino bersama dengan Rasi, mereka harus menghadapi 2 orang pula antara cewek dan juga Kiboy. Damage yang bisa dihasilkan oleh Nino juga masih cukup untuk bisa melindungi dirinya. Landingnya juga. Yap, apalagi dibantuin dengan adanya Matilda ya. Itu semakin Ixia kuat lagi di laning, tapi untuk segi emblemnya nih Om. Yap, dari Ixia yang menggunakan bukan attack speed, tapi dengan full penetration. Assassin yang dipakai emblemnya bersama dengan bantuan Trill juga dan Tenacity membuat dia akan sustain cukup lama. Sedangkan untuk cewek tetap dengan build marksman Kari pada umumnya. Dan dia membawakan Master Assassin plus Swift. Ada Master Assassin untuk bisa menang duel di laning. Masalahnya ini nggak diduelin kan dari tadi ya, ada bala bantuan juga. Dengan munculnya Rasi karena top lane, tapi ya Rasinya udah mulai berkeliling, berpatroli saja. Dan Kairi ini nggak bakal dikasih space sama sekali untuk mendekat. Yep. Ditutup tadi pintu masuk yang harusnya bisa dilewatin oleh Kairi, namun di bagian tengah wave minion
dengan sangat cepat dihilangkan. Mereka bergerak, mereka bermigrasi ke area dari total yang pertama. Tapi Painya mendapatkan begitu banyak serangan dan juga gangguan di bawah. Ada 2 player total yang sudah mulai bergerak pula. Tapi 4 player dimiliki oleh Alter Ego. Akankah mereka masuk ke area dari objektifnya? Ini coba nahan Painya biar gak level 4 ya. Tapi ternyata memang masih sempat juga dapetin nantinya dari Black Dragon Form. Tapi sejauh ini Kairi pegang duluan nih karena Turtle. Yep, dan pertempurannya akan pecah karena pergerakan dari Kiboy sudah mulai memancing bagaimana jalannya pertempuran. Black Shoes-nya udah langsung dikeluarkan. Black Dragon Form yang langsung landing di atas tersebut. Netherrealm langsung dikeluarkan tapi turtle-nya menjadi milik dari Onyx. Turtle-nya berhasil lagi diamankan. Pertempuran kembali terpecah di mana untuk sekarang Yuzong yang menjadi korbannya Pai tumbang, tapi Purple Buff akankah berhasil dilumat habis karena pergerakan dimiliki oleh Kiboy masih ingin lebih. Bahkan Kiboy-nya pun masih selamat. Yap, dan Kiboy masih bisa mendapatkan 1 poin kill terhadap Cry di sana dan tasnya ini nggak dikasih masuk. Tasnya ditampol kayak begitu. Barans ditampol kayak begitu, berasa juga damage yang dimiliki oleh Paki itu. Tapi Boots pergi menjauh, membuat Rasi untuk bisa balik arah. Ditarik lagi, Rasi akan gak bisa bertahan karena damage-nya hampir saja. Ada shield tadi ya juga yang nyelamatin Rasi setelah dia guiding win ke arah belakang. Ya, dan bahkan Tas tidak mendapatkan purple buff tadi. Masih sempat diambil oleh Kairi juga. Jadi ini double advantage bagi Onyx sekarang. Dan permainan dari Kiboy ini yang sangat-sangat agresif. Buset, detonasi welcome-nya langsung ditelan begitu saja. Mau ke arah mana? Karena di bagian belakang Kride-nya masih berhasil untuk bisa mengantarkan damage. Dan juga ada full bar langsung dikeluarkan. Kiboy menghilang. Tapi dari Kairi-nya masih berhasil pergi pula. Yap, kalau misalkan memang dari Alter Ego ingin coba untuk memenangkan dari segi fight-nya, ini udah harus ngajak Nino sih. Iya, tapi Nino sebentar waktu butuh item Makanya. juga ya. Ini kita tahu ini adalah Ixia yang butuh setidaknya 2 item sebelum dia bisa aktif nanti dengan full barrage-nya juga. Yap. Sementara invasi dari Onyx ini sudah mulai masuk dari Turtle tadi mereka langsung merambah ke Purple. Tadi juga kita melihat adanya gangguan di Orange. Akan membuat Tas lebih lama untuk bisa mengejar level Kairi. Dan juga pertemuan antara di kedua belah god laner, ini Nino under level loh di bawah cewek. Ya. Dan Boots-nya ya. Boots ini lumayan unggul juga, paling ini Pakito. Dia bisa dorong tiba-tiba lane-nya, dia bisa split push, dan bahkan dia bisa melakukan burst damage-nya dia dengan double jab. Yep. Nah ini, tadi juga Sans yang punya power dari Netherrealm, di saat adanya Boots yang ditarget juga, Pai yang udah landing, itu semua buyar, netral lagi dengan Netherrealm. Ya, dan Sans mengganggu sekarang. Netherrealm yang dibawakan oleh Sans ini lebih menjamin lagi nanti untuk kemenangan Onyx kalau memang mereka ingin mendapatkan objektif seperti Turtle ya. Ataupun untuk Lord-nya juga. Dan akhirnya ada Corrosion untuk Nino. Plus NOD tadi dimiliki oleh Sans. Udah jadi juga. Karena kembali berhasil diamankan pula di atas. Dipanggil pergerakan dari Nino. Terlalu berbahaya. Ada satu speedy like wheel tadi yang udah diaktifkan pula oleh cewek. Lihat bagaimana gangguan dari Onyx sekarang. Dari Kairi-nya yang selalu bisa naik ya untuk mengambil ya creeps kecil. Yang memang berada di area jungle, tapi 5 menit awal itu adalah creeps yang mahal, terutama untuk Tas. Yap. Dan juga kita melihat bagaimana kali ini 4 versus 3 akan terjadi di area top lane. Yap, dan full barat sudah dikeluarkan menghilangkan satu wave minion setidaknya ngedelay apapun yang akan dilakukan oleh pemain dari Onyx. Mau coba untuk tabrak ya, dapetin satu outer turret di area top lane, tapi tidak semudah itu. Tapi kita akan melihat untuk player head to headnya nih, antara kedua belah mid laner Om. Ya dari Cloud memang hero poolnya terlihat cukup banyak ya buat di season yang sekarang. Memulai tadi bahkan dengan Savion yang sudah dipergunakan oleh dia, tapi Sans sedikit lebih unggul untuk KDA, GPM dan bahkan dari team fight-nya. Sedikit, tapi tidak terlalu banyak. Karena kalian sempat bawa pakai Phoveus juga kan Wah, kemarin. dibalesin kayak begini nih. Oke, Pai-nya mendadak langsung hadir di area tersebut. Mereka berusaha untuk bisa mendapatkan ke arah pergerakan yang dimiliki oleh Onyx, namun malah mengorbankan satu outer turret yang ada di bawah. Yap, dan ini nggak ada yang bisa coba untuk langsung ngebentiin dari pergerakannya Boots ya. Boots split terus, dia punya damage dan bisa ngancurin bangunan dengan cepat. Ya dan itu dia memang tugas dari Onyx ya mereka bisa fokus. Ini Boots-nya bisa dorong satu lane, yang lainnya bisa kumpul 4 atau bahkan main 3. Itu bisa nabrak karena mereka punya power yang lain. Selain daripada main 3-nya ini kuat karena ada Netherrealm. Ya karena susah juga, siapa yang mau dikirim buat lane jauh nantinya? Yep. Apalagi dari Pakito yang ya build-nya udah item attack. Kita lihat ya ada Hunter Strike buat Boots menyusul. Ternyata defense item untuk next itemnya dia dominance ice. Yap, karena cukup kayaknya dengan adanya penetration dari Hunter Strike ya. Tapi kita bisa melihat bagaimana Sans juga ini mulai ngasih poking-poking di depan. Beserta Nino, ini adalah lane yang akan coba ditarget kembali oleh Onyx.
Satu corrosion memang sudah selesai untuk Vino, tapi lihat lane-nya dia cukup ramai sekarang. Sementara sekarang Cycling Eagle langsung dikeluarkan, nabrak ke tempat yang berbeda dan juga pertempuran akan kembali terpecah. Final Slash langsung dikeluarkan begitu saja, full barrage-nya. Sudah bisa mengcover damage yang bisa menghasilkan damage begitu besar ke arah beberapa player, tapi Tasha tertinggal sendiri ke belakang. Minonya langsung menghilang dengan sangat cepat pula, tapi Boots-nya berhasil langsung dihilangkan begitu saja. Tapi Tas menjadi korban selanjutnya, bahkan sekarang menyisakan satu player. Saya akankah dia bisa bertahan? Karena Pai di tempat yang lain masih berusaha untuk bisa mengantarkan wave minion bergerak masuk di area mid. Yap, dan itu adalah jawaban di saat tadi kita pertanyakan saat draft. Oke lah, ada Ixia, tapi yang bisa lompat ke dia adalah Pakito dan itu terjadi. Iya. Boots-nya targeting. Dan jangan lupakan adalah kuantitas yang dimenangkan oleh Onyx tadi. Yap. 5 melawan 4 kondisi di mana Pai juga harus merapikan lane bagian bawah. Yang dimana Pakito lebih dahulu sehingga dia bisa nge-backupin teman-teman yang lain. Oke, untuk sejauh ini Onyx jauh unggul dengan 4.000 gold yang mereka miliki juga. Perfect Turtle akan segera mereka dapatkan tanpa adanya gangguan sama sekali karena semua sudah di zoning oleh Sans dan juga Keyboy. Iya, dan agresif dari Kairi ya tadi. Yang dia seakan-akan dia bermain, dia ambil turtle-nya, kalau memang nggak bisa menyeberang dia akan ngambil untuk area buff dia sendiri. Yep. Akan menyerahkan agresivitas untuk rekan-rekan yang lain seperti Keyboy. Keyboy. Galak banget boy. Nah ini jawaban kenapa Arlo tadi suffer speak itu di game yang ketiga ya. Iya, dan juga Arnold cukup menyala ya di game yang ketiga sekarang. Waduh, great untungnya Cried. Untungnya masih ada Black Shoes. Kalau nggak Black Shoes dia ke Kibana Pressure Rat hilang. Tapi Final Slash, Buset, Final Slash-nya connect kembali. Ada 2 korban. Cried menghilang. wow. Tanpa adanya Black Shoes adalah informasi yang cukup mahal di saat adanya satu buah Final Slash dibuka. Gak ada escape tools lagi dari Cried-nya. Yap. Sekarang waktunya untuk Pai akan landing ke area mana. Terlalu berbahaya apabila dia memaksakan untuk bisa landing ke arah beberapa player yang bikin oleh Onyx. Tapi sepertinya dari kedua belah XP line yang sering baku hantam ini ya. Sama-sama melakukan taunting di Keyboy-nya. Coba untuk memancing pemain-pemain dari Alter Ego untuk keluar dan lihat Sans. Waduh. Itu clear di situ loh. Clear-nya jauh banget dibandingkan dengan yang lain. Tapi memang sekarang Alter Ego, bahkan turret, di belakang turret pun berlindung. Ini gak aman sama sekali berkat kehadiran Keyboy. Final Slash yang bisa menggeser siapapun yang ada di turret. Final Slash-nya connect lagi. Kagetan emang. Damage dari ceweknya juga udah mulai sakit, tapi lihat bagaimana Tas. Iya, dan tasnya dikeroyok sudah di area tengah. Detonas welcome langsung dikeluarkan, tapi ingat masih ada Netherlam dan itu dia langsung dikeluarkan begitu saja full barrage-nya. Bisa mengcover, tapi terlalu banyak coveran balik yang bisa dihasilkan pula oleh Onyx. Tapi kita perlu ingat ya bagaimana dengan adanya Ixia bisa melakukan defensive high ground. Oke. Ini Lord aja bisa di-clear dengan cepat Om. Oke. Tapi ada Netherlam. Ini kendalanya dia tadi. Kita melihat kalau memang Netherlam sedang dalam posisi ada dan full barrage-nya dibuka, ini hanya akan menghancurkan Netherlam-nya. Iya. Bukan dari jiwa aslinya. Yap, bukan dari jiwa aslinya ya. Betul. Tapi Jiwa aslinya masih tertawa-tawa kan. tapi berarti minimal udah harus ada yang trigger buat Netherrealm ini dibuka. Yes, kalau Netherlam sudah ada, itu lebih enak jelas buat full barrage. Yap, berarti minimal Pai lah ya yang bisa langsung jump ke arah backline-nya dengan Black Dragon Farm. Tapi Lord yang pertama sekarang sudah kembali coba untuk ditarik ulur oleh kedua belah jungler, sedangkan kedua belah mid laner dan juga roamer ini masih sibuk nih ya di arah mid untuk saling nge-clear terlebih dahulu. Tapi jangan lupakan, Boots dengan Pakitonya ini free banget loh jalan-jalan kemana-mana. Tentu lihat Keyboy-nya. Keyboy perlahan tapi pasti udah mulai mendekat. Dia siap untuk bisa mengeluarkan Final Slash dan untung saja masih bisa dikocek. Kan tadi ada beberapa pergerakan udah langsung dilakukan. Tapi Kari damage-nya udah mulai memberikan satu kejahatan dan cukup baik. Tapi pada berbeda, Lord-nya udah berhasil lagi diamankan. Satsnya masih berusaha untuk bisa kabur dari area tersebut. Yap, karena balik arah ya ternyata melihat adanya Boots yang hadir di lini belakang. Mereka putar balik dan membiarkan Lord-nya jatuh ke tangan Onyx. Iya, dan terlihat tadi memang Onyx, mereka sangat-sangat siap dengan apa yang sudah mereka lakukan. Boots yang di atas dorong dan ada 2 wave minion yang lebih memudahkan lagi Onyx. Karena jelas itu adalah distraksi yang sangat besar bagi Alter Ego. Siapa yang akan pulang untuk melakukan clear wave? Nah itu dari tadi, nggak ada jawaban untuk bisa memanjangkan lane ya. Bahkan nggak ada satupun turret yang bisa disentuh oleh Alter Ego. Sejauh ini memang belum, bahkan mid turretnya masih berupaya untuk dipertahankan oleh Alter Ego. Keyboy? Karena kalau misalkan emang hancur nih outer turret ya bakal lebih leluasa lagi ntar Nah, ini Onyx nih. melakukan invasi. Yang seremnya Keyboy datang ke sana. Entah itu dia itu mau Final Slash atau mau recall sebenarnya. Iya. Hmm. Entah mau numpang recall doang. Kalau digangguin ntar di Final Slash. Kalau nggak digangguin ya sebel aja gitu. Itu tasnya juga udah kehilangan stacknya loh. Oke, tapi Tas coba lihat dari baratnya. Cukup mengecil sejauh ini. Pertempuran akankah terpecah di area atas karena sekarang Lord-nya udah berhasil dihilangkan. Yap, karena balik lagi high ground mereka cukup kuat ya, ada Lilia dan juga Ixia. Yap. Mereka memang masih bisa
clear sekarang. Full barat juga masih disimpan oleh Nino. Jadi ya mungkin masih bisa menahan lah untuk wave yang pertama ini. Oke, final slash. Buset, dah barusan final slash-nya connect kembali tapi tasnya masuk lagi mereka. Terlalu berbahaya dan gap dari goalnya. Ini yang dilakukan oleh Alter Ego di game yang pertama. Dibalaskan oleh Onyx. Yap. Dan kali ini nggak bisa banyak berkutik ya dari Pai-nya juga sulit untuk bisa menciptakan momentum. Iya. Atau melakukan zoning out-nya juga. Tapi ya kita akan melihat bagaimana kali ini Alter Ego melakukan defensif. Karena nggak dikasih keluar sama sekali, lihat dikandangin. Ya, setiap kali mereka mau keluar sudah menunggu di depan. Ada Arlott yang bersiap dengan final slash-nya. Dan bahkan untuk merapikan lane sekalipun ya itu di bagian topnya sedang dihentikan terlebih dahulu oleh Pakito atau oleh Butch-nya. Dia akan nanti, jadi nanti dia bisa langsung clear 2 wave sekaligus. Dan ini dia untuk in-game itemnya. Hanya dengan 1 Hunter Strike ternyata untuk Boots. Misalkan full item-item defense kali ini bagi Pakito. Dan juga sama sebenarnya bagi Yuzong atau untuk Pai. Yang membedakan jelas ini belum selesainya item Oracle bagi Pai. Jadi secara item dia cukup under, jauh. Jauh ya dengan beda 3.000 ya kan. Karena Boots-nya juga dari tadi dia banyak banget dapat resource kan. Turret-nya dapat, wave minionnya juga dimakan. Ya jadi dengan adanya gap yang cukup berbeda ini nantinya Boots akan lebih leluasa lagi melakukan split push plus targeting ke arah Ixia-nya Nino. Iya, dan dari 2 magic damager sebenarnya milik dari Alter Ego sendiri tadi. Matilda ya, ini dengan item-item attack juga jadi dia agak sedikit berbahaya kalau memang harus langsung menabrak ke bagian depan. Yep. Ini jadi adem banget ya pertempurannya ya. Chill dulu. Chill dulu, emang benar-benar dikandangin. Mereka menunggu aja objektif selanjutnya, mereka menunggu aja Lord selanjutnya. Boots masih fokus dengan minion. Diajak nyari tajil kali itu. Ngabuburit ya, Iya. diajakin ngabuburit. Tapi ya untuk sejauh ini memang gak dikasih space tapi Sans bakal ditabrak. Oke, Sansel langsung ditabrak tapi ternyata tidak ada tadi yang mengikuti pergerakan dari Rasi untungnya. Dan sekarang waktunya Sans akan ketonting balik. Berhasil dia nge-trigger. Yep. Dan ternyata di saat yang bersamaan juga ada 1 Lord yang berhasil tuh diamankan oleh Kairi. Ini akan menjadi 1 tambahan daya dobrak lagi untuk bisa menembus lini pertahanan dari Alter Ego. Oke, Lordnya jatuh juga bahkan di bagian atas. Tadi kita melihat cuma 2 yang berada di area Lord bagi Onyx. Oke. Ya, jadi mereka sudah cukup percaya diri sekarang dengan level dan juga item yang mereka kumpulkan. Ini dari Alter Ego mereka bakal coba untuk melakukan ada defensif yang sangat-sangat kuat ya. Terutama dengan memanfaatkan Ixia dan Lilia. Tapi Lordnya sekarang udah berjalan di area tengah. Lord yang sudah ter-enhance juga. Sedangkan dengan lane jauhnya ini udah mulai dipanjangin lagi sama cewek. Ya, dan bahkan tengahnya lihat masih ditahan dulu oleh Kairi sembari menantikan Lordnya agar mereka bisa masuk secara berbarengan. Semburannya gitu amat ya. Iya. Apalagi pada kumpul kan semua. Oke, Lordnya udah mulai merangsek masuk. 1 base turret akan langsung ditabrak. Dan itu dia hancurlah sudah. 1 bestar di area mid crate-nya mencoba untuk bisa menghantarkan damage di bawah. Hancur sudah 1 turretnya pula. Tapi Rasi, Cycling Eagle pindah lagi ke area belakang. Tidak terlalu berani untuk bisa menabrak masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Onyx. Gimana mereka sekarang? Nikmat banget untuk bisa menyerang secara langsung tapi mundur kembali mereka. 1 Lord di bawah untuk bisa menghancurkan 2 base turret milik dari Alter Ego. Tapi sepertinya mereka dari Onyx gak akan mengendorkan serangan nih. Yep, di atas Kiboy-nya. Kiboy udah langsung connect lagi final slash-nya karena beberapa player dan Clyde-nya menjadi korban pertama. Bahkan sekarang ini adalah Melos dari keluarkan tasnya menjadi korban pula. Karena ini menjadi kemenangan milik Onyx. Gimana? Terbuka dengan begitu nikmatnya. Pai-nya udah langsung landing di area tersebut tapi Nino-nya berhasil dihancurkan dan harusnya ini akan menjadi kemenangan milik Onyx. Dan triple kill pula udah didapatkan waktunya. Looking for Mania akan berhasil didapatkan tapi ternyata untuk kali ini Pai-nya menghilang. Web minion hanya akan ditunggu untuk masuk dan siap melumat habis kemenangan untuk Raja Langit. Oke, usaha Kesultanan El Familia gagal ternyata untuk bisa menurunkan sang Raja Langit dari tahtanya. Masih terbang terlalu tinggi, sulit untuk digapai. Dan ini masih menjadi kemenangan penuh untuk Onyx dengan 100% match rate-nya. Wow, mempertahankan jauh lebih sulit. Dan Onyx mereka masih tetap mempertahankan tahta mereka. Yap, dan pada akhirnya tembok